Pak Imam Syafi'i, silakan, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Rima atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Bapak Ibu semuanya, semoga sehat selalu. Amin. Ya, kabar baik ya Bapak Ibu semuanya, tetap sehat ya, semoga. Baik Bapak Ibu, hari ini kami akan berbagi, kita sebetulnya sama-sama belajar ya Bapak Ibu, tentang bagaimana optimalisasi Microsoft Form di sekolah. Ini beberapa yang bisa saya bagi, yang sudah pernah kami lakukan di tempat kami tentunya Bapak Ibu, yang mudah-mudahan nanti bisa juga jenengan dan Bapak Ibu terapkan di tempat Bapak Ibu masing-masing. Sekedar perkenalan, saya adalah Imam Syafi'i, merupakan salah satu bagian yang tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Rima, merupakan Microsoft Innovative Educator yang sebetulnya di Indonesia ini jumlahnya juga cukup banyak Bapak Ibu. Baik, sedikit perkenalan tentang saya Bapak Ibu. Saya juga sebagai seorang guru dan sedikit juga membuat tulisan begitu Bapak Ibu, yang kadang-kadang saya ikutkan lomba dan lain sebagainya. Kemudian apa yang menjadi prinsip saya adalah bahwa tidak penting berapa lama yang tersedia untuk kita, tetapi apalah yang kita bisa perbuat untuk orang lain, untuk sesama kita. Itu yang penting Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan di dalam mengisi hidup ini. Itu menjadi sedikit motivasi saya untuk selalu berbagi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kenapa kita perlu menggunakan Microsoft Form? Nah, ini pertanyaan yang mungkin kadang-kadang ketika kita sedang berbagi begitu Bapak Ibu di benak pikir Bapak Ibu guru, selalu ada pertanyaan, kenapa sih harus pakai form begitu Bapak Ibu? Apa tidak ada selain Microsoft Form misalnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini beberapa yang saya rangkum, ternyata form itu memiliki beberapa hal yang saya kira menjadi nilai plus bahwa ini penting untuk Bapak Ibu bisa pertimbangkan. Yang pertama, bahwa form itu user friendly, mudah dipakai. Bapak Ibu tidak ada yang tidak bisa membuat form Bapak Ibu. Saya yakin 5 menit atau 10 menit Bapak Ibu belajar bagaimana membuat Microsoft Form untuk bisa meng-create ujian, untuk bisa digunakan untuk keperluan lain seperti formulir atau yang lain, saya kira pasti bisa. Itulah kenapa alasan bahwa menggunakan Microsoft Form itu mudah, ya, tidak susah Bapak Ibu. Yang kedua adalah multifungsi Bapak Ibu. Form itu tidak hanya sekedar bisa dipakai sebagai assessment online, namun juga bisa digunakan untuk pendaftaran online, bisa juga digunakan untuk pemilihan OSIS online misalnya, bisa juga Bapak Ibu gunakan untuk tryout misalnya, atau yang pernah disampaikan ke saya dari beberapa peserta itu adalah digunakan sebagai alat bantu guru BK dalam memberikan layanan bimbingan secara jarak jauh Bapak Ibu. Bapak Ibu, banyak anak yang kadang tidak pede ketika harus bercerita di depan banyak orang untuk cerita masalahnya, untuk menceritakan apa yang dikeluhkannya dan lain sebagainya. Nah, salah satu multifungsi dari Microsoft Form ini bisa ternyata Bapak Ibu diterapkan di sana. Ini yang disampaikan langsung dari, dan beliaunya tentunya berterima kasih sekali dengan adanya form ini bisa memberikan layanan bimbingan konseling jarak jauh dengan siswa yang dibimbing itu sekitar 300-an juga. Bayangkan kalau itu harus dilaksanakan secara satu persatu begitu Bapak Ibu, tentu memakan waktu dan tidak efektif. Yang berikutnya Bapak dan Ibu perlu saya sampaikan juga bahwa ternyata lebih efektif. Nah, efektif di sini bisa diartikan bahwa menggunakan Microsoft Form itu bisa menjangkau dengan banyak peserta Bapak Ibu. Jadi dengan satu formulir tinggal kita share begitu di WA group atau dimanapun Bapak Ibu punya media hubungan komunikasi dengan siswa, maka tinggal berbagi begitu sudah bisa menjangkau seluruhnya. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan efektif ini saya pernah juga mengikut sertakan atau membuat
tryout bersama begitu di tingkat kabupaten yang banyak pesertanya, yaitu sekitar 2000-an Bapak Ibu. Nah, itu cukup efektif ternyata. Jadi tinggal share linknya begitu sudah bisa diakses oleh anak-anak didik kita Bapak Ibu. Kemudian efisien. Nah, efisien ini bisa juga dihubungkan dengan penghematan Bapak Ibu ya. Jadi secara pembiayaan tentunya dengan menggunakan Microsoft Form ini kita sudah tidak ada lagi menggunakan kertas, efisien juga dari sisi waktu tentunya Bapak Ibu ya. Jadi waktu kita lebih longgar untuk melakukan yang lain, kita bisa sambil memantau dari jarak jauh anak-anak sudah mengerjakan apa belum, itu bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu. Nah, itu beberapa poin dari kenapa sih menggunakan Microsoft Form. Dan tentunya yang terakhir Bapak Ibu menggunakan Microsoft Form ini kita sudah paperless. Nah, untuk sekolah-sekolah adiwiyata, kebetulan sekolah kami Bapak Ibu yang berada di Tuban, ya mungkin agak ke desa ya tempat kami, itu baru saja melakukan adiwiyata dan ini ternyata bisa menjadi poin Bapak Ibu bahwa penggunaan kertas yang berkurang itu adalah salah satu yang bisa dinilai dalam adiwiyata. Begitu Bapak Ibu. Lalu apa jawabannya? Why using Microsoft Form? Ya kenapa tidak? Jadi ketika ada pertanyaan kenapa menggunakan Microsoft Form? Ya kenapa tidak? Karena dari beberapa hal poin tersebut, Microsoft Form ini mudah dipakai, multifungsi, lebih efektif, lebih efisien, dan paperless. Efektif efisiennya ada lagi Bapak Ibu. Ketika ulangan harian, sekolah-sekolah yang masih menggunakan taruhlah punya komputer akses yang tidak begitu banyak Bapak Ibu, maka salah satu alternatifnya adalah bisa menggunakan Microsoft Form ini. Seperti di tempat kami Bapak Ibu. Di tempat kami ini tidak memiliki jumlah komputer yang begitu banyak, maka dengan adanya Microsoft Form ini anak-anak kami bisa melaksanakan ulangan harian hanya dengan menggunakan ponsel yang bisa diakses dari rumah. Nah, itu juga termasuk poin yang perlu saya bagi Bapak Ibu. Jadi selain beberapa hal di atas, itulah kenapa kita dan saya sendiri juga banyak teman-teman di sini banyak menggunakan Microsoft Form dalam berbagai keperluan. Baik, yang pertama Bapak Ibu ini yang pernah saya laksanakan yaitu adalah menyelenggarakan ulangan harian pakai terus Bapak Ibu. Jadi ulangan harian prakarya ini pakai Microsoft Form. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nanti kalau Bapak Ibu pengen melihat bagaimana saya mempraktekannya juga bisa di bagian pada saat bagaimana tryout online yang diikuti dengan ribuan peserta, ternyata Microsoft Form juga cukup memadai Bapak Ibu. Nah, ulangannya seperti ini Bapak Ibu, siswa bisa memasukkan kemudian kelas, kemudian mengikuti petunjuk yang ada sehingga nanti bisa mengerjakan. Dan kita pun langsung mendapat rekap jawabannya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, pemanfaatan berikutnya adalah kita juga menggunakan Microsoft Form ini untuk melaksanakan pemilihan pada waktu itu adalah ketua OSIM ya Bapak Ibu, ketua OSIS. Jadi di Microsoft Form ini saya pakai di sekolah juga untuk melakukan pemilihan OSIS. Nah, di mana pemilihan OSIS ini saya hanya membuat satu kuis, ya nanti saya bisa tunjukkan juga Bapak Ibu bagaimana cara membuatnya, sangat mudah dan simpel. Kita siapkan kartu suara 1 lembar seperti ini Bapak Ibu, kemudian dengan satu pertanyaan siapa yang Anda pilih dari 1, 2, 3 calon ini, nanti peserta akan memilih salah satu dari ketiga ini berdasarkan option yang kita berikan. Selanjutnya, nah di ruang yang lain Bapak Ibu, di ruang terpisah saya juga menyediakan satu layar LCD disertai dengan hasil dari pemilihan. Nah, di mana form ini bisa langsung memperlihatkan setelah siswa melakukan submit terhadap apa yang sudah dipilihnya, itu bisa langsung terlihat. Nah, jadi seperti quick count ya Bapak Ibu kalau di pemilihan begitu.
Nah, ini juga salah satu melakukan efektivitas dan efisiensi dari menggunakan form ini untuk dipakai dalam pemilihan OSIS misalnya. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, nah saya juga menggunakan form ini sebagai sarana untuk tryout bersama. Bapak Ibu, ini pesertanya tidak sedikit Bapak Ibu. Ini pesertanya 2.228. Dan Microsoft Form tidak ada kendala Bapak Ibu. Jadi dengan sekian banyak peserta, akses dari tempatnya masing-masing, dan ini dilakukan pada saat libur, yaitu di bulan Desember, tepatnya di tanggal 27 sampai 29 Bapak Ibu. 27, 28, 29, 30 ya, sampai tanggal 30 itu menyelenggarakan kami di Kabupaten Tuban yang diikuti sekitar 27 sekolah. Nah, tentunya ini ada beberapa langkah yang nanti juga akan saya bagi, bagaimana cara mengkoordinirnya dan bagaimana cara membuatnya. Itu juga tentunya ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Yang paling penting langkah ini tidak susah, jadi cukup kita punya beberapa tim untuk penyusunan soal, kemudian per siswa yang nanti tergabung itu kita siapkan. Untuk pendaftaran panitianya, yaitu diwakili satu guru saja sudah cukup Bapak Ibu. Tugasnya hanya untuk membagi link ke siswa, itu saja Bapak Ibu. Dan membuat grup tentunya. Dan ini berjalan normal tanpa perlu pengaturan yang rumit. Bapak Ibu masih bisa beraktivitas yang lain. Dan set jadwalnya pun tidak perlu bersesi-sesi Bapak Ibu. Beda dengan mungkin yang ujian yang diselenggarakan atau Bapak Ibu menggunakan aplikasi di sekolah misalnya. Nah, jadi karena terbatas akses komputernya sehingga perlu pembagian sesi dan lain sebagainya. Berbeda dengan ini sehingga bisa langsung dilaksanakan secara serentak Bapak Ibu. Nah, begitu yang paparan pertama tentang apa yang ingin saya sampaikan. Ini kontak saya Bapak Ibu. Berikutnya adalah bagaimana mendesain formnya Bapak Ibu. Nah, ini akan saya praktekkan juga. Nah, di sini kalau untuk membuat ulangan, Bapak Ibu cukup sederhana ya. Jadi cukup membuka Microsoft Form. Tentunya pertama login dulu di Office 365 melalui portal.office.com. Bagi Bapak Ibu yang belum dapat akun nanti bisa request ke teman-teman MII, mungkin juga bisa ke saya juga bisa Bapak Ibu. Berikutnya adalah kita memilih menu Microsoft Form. Nah, di Microsoft Form ini nanti ada dua option. Bapak Ibu bisa memilih apakah Bapak Ibu akan membuat formulir atau membuat kuis. Nah, kalau formulir tentunya tidak ada penilaian di dalamnya ya Bapak Ibu. Jadi fungsinya adalah sebagai formulir. Sedangkan kalau kuis kita ada nilai yang akan kita berikan di setiap kuis yang ada. Jadi nanti bisa mengoreksi otomatis langsung muncul nilainya Bapak Ibu. Tidak perlu mengoreksi lagi tentunya. Nah, kemudian setelah kita memilih, misalnya salah satu kita mau buat kuis untuk ulangan harian. Nah, kita kasih judulnya Bapak Ibu. Nah, ini supaya cepat saya copy saja. Ulangan sesuai dengan mapelnya Bapak Ibu, mapel apa yang diajar. Kalau mau dikasih logo, Bapak Ibu bisa klik gambar dari sini, kemudian ditarik gambarnya. Nah, kalau gambarnya Bapak Ibu tidak menginginkan gambar dari sekolah, bisa langsung otomatis mencari di sini Bapak Ibu. Misalnya adalah saya mau kasih logo tuturi, begitu juga bisa Bapak Ibu. Langsung tidak perlu Bapak Ibu mengupload. Nah, di sini sudah langsung otomatis melalui Bing-nya Microsoft. Namun jika Bapak Ibu menghendaki akan menggunakan logo sekolah, Bapak Ibu bisa upload, kemudian mencari filenya di mana. Setelah itu Bapak Ibu pilih, setelah itu Bapak Ibu open, maka sudah masuk di sini. Nah, yang kedua di deskripsi ulangan ini Bapak Ibu bisa memberikan petunjuk. Misalnya harus berdoa dulu nih Bapak Ibu ya, berdoa sebelum memulai ujian. Kemudian mengisi form biodata dengan biodata lengkap dan seterusnya. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa hal ya yang menjadi kemarin itu waktu dulu saya belum menggunakan mobile exam.
itu siswa yang mengerjakan berulang-ulang. Nah, bagaimana nih supaya mencegah seperti itu? Nah, kalau dulu Bapak Ibu saya mengurangi. Jadi anak dengan menggunakan ulangan seperti ini itu saking senengnya dia mengerjakan lagi Bapak Ibu supaya nilainya baik. Nah, maka saya potong nilainya kalau mengirim lebih dari satu jawaban. Nah, ini bisa disiasati Bapak Ibu, jadi tanpa harus menggunakan aturan seperti ini, pada saat soalnya sudah jadi, nanti Bapak Ibu menggunakan ujiannya pakai mobil exam. Nah, sehingga nge-share-nya cukup pakai QR code, anak-anak tinggal scan, setelah itu Bapak Ibu tidak perlu membagi link, sehingga itu lebih aman. Nah, jadi cukup satu kali saja, setelah itu gambar QR code-nya Bapak Ibu simpan lagi sehingga anak tidak mengerjakan 2 kali begitu Bapak Ibu. Selanjutnya mengisi identitas Bapak Ibu, kita beri identitas dulu. Nah, identitas ini berupa tag, kita pilih tag. Ini nama supaya nanti anak-anak mengisi identitasnya dengan nama. Kemudian kita tambahkan lagi pertanyaan ya, add question, yaitu adalah kelas. Nah, kelasnya boleh pakai choice Bapak Ibu. Nah, ini kelas, misalnya ini akan dipakai dari kelas 7A, kemudian 7B. Jadi anak-anak nanti tinggal pilih Bapak Ibu. Tidak perlu susah menulis. Nah, ini bisa kita pilih seperti ini untuk pilihan kelas. Kemudian 7D. Nah, supaya tampilannya lebih oke, Bapak Ibu bisa menampilkan ini dalam bentuk drop down. Nah, jadi nanti tampilannya tinggal pilih kemudian diklik supaya berbeda dengan option yang pilihan pertanyaan. Begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk membuat kuis. Nah, di kuis, nah ini sudah bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat pertanyaan. Ini misalnya pertanyaan 1. Nah, selanjutnya ini pilihannya tidak perlu diberi A, B, C ya Bapak Ibu ya, karena nanti ketika opsi acaknya dihidupkan nanti akan berantakan. Jadi lebih baik Bapak Ibu langsung kasih opsinya apa saja. Misalnya ini adalah pilihan 1, begitu, pilihan 2, pilihan 3. Nah, seperti itu. Nah, cukup nanti untuk nomor berikutnya Bapak Ibu bisa lanjutkan sendiri sampai berapa soal yang diinginkan. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa saya beri sedikit gambaran untuk Bapak Ibu. Nah, di sini ada multiple answer jika Bapak Ibu menginginkan bahwa pertanyaan tersebut itu punya jawaban ganda. Ya, jadi bisa di 2 jawaban atau 3 jawaban, atau harus jawab 4 baru betul. Nah, itu tapi tidak pernah saya pakai ya Bapak Ibu. Saya hanya memilih option 1 saja. Kemudian required ini di-on-kan supaya anak mengisi ya. Jadi di setiap option itu sebaiknya required-nya di-on-kan. Jadi dia harus mengisi, tidak boleh ada yang terlewat. Selanjutnya di bagian sini Bapak Ibu, ini ada shuffle option untuk mengacak jawaban, ada mat untuk menulis rumus matematik, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Ada pencabangan tadi ya, branch itu dipakai ketika misalnya Bapak Ibu ingin memisah. Jadi yang identitas sendiri, yang pertanyaan sendiri. Nah, ini saya terapkan di pembuatan yang untuk tryout bersama ini Bapak Ibu. Nah, untuk tryout bersama ini saya buat lebih bagus Bapak Ibu. Jadi ini khusus untuk menjawab isi biodata anak yang mulai dari nama, kemudian asal sekolah, peserta, ini kita masukkan di sini sehingga semua sekolah yang tergabung ini bisa tinggal pilih begitu. Selanjutnya dia kelas, lalu apakah siap mengikuti kegiatan ini dengan jujur. Nah, karena ini adalah judulnya tryout kejujuran, nah maka kita kasih opsi itu Bapak Ibu supaya anak-anak memilih. Kalau memang dia jujur ya dia akan jawab ya. Selanjutnya di sini saya kasih gambar lagi Bapak Ibu untuk masuk ke bagian kedua. Jadi yang bagian pertama tadi adalah identitas. Kalau identitas sudah diisi, selanjutnya baru muncul bagian kedua. Nah, ini menggunakan fungsi section tadi ya Bapak Ibu. Nah, di bagian kedua ini
baru muncul mapernya apa, saya kasih keterangan, kemudian tanggal pelaksanaannya 28 Desember, waktunya jam sekian, jam sekian. Nah ini pilihan pertanyaannya ada seperti ini. Ini kebetulan yang saya buka ini adalah soal matematik di ujian yang kedua, Bapak Ibu. Nah ini soalnya untuk memberi jawaban, nah Bapak Ibu tinggal memilih option jawaban benar, ini diklik. Nanti akan ada tanda cawang, berarti itu adalah kunci jawabannya. Sehingga nanti setelah siswa mengisi dari beberapa soal yang Bapak Ibu sudah buat, di tanggapan nanti secara otomatis sudah langsung ada hasilnya ya Bapak Ibu. Seperti ini tanggapannya, dari berapa sekolah yang mengikuti, berapa siswanya, kemudian apa saja yang menjawab, berapa persen yang sudah betul. Nah ini ada persennya juga Bapak Ibu. Nah ini juga bisa Bapak Ibu pakai untuk analisis soal tentunya ya, mana soal-soal yang ternyata siswa banyak yang salah di situ. Nah gambarnya kan bagus banget Bapak Ibu. Jadi selain ini bisa dipakai untuk mengoreksi, melihat, kita juga bisa gunakan sebagai analisis soal ya Bapak Ibu. Baik, itu gambaran dari beberapa pemanfaatan form, dan satu lagi yang ingin saya bagi ke Bapak Ibu adalah OSIS. Nah, bagaimana kalau dipakai untuk pemilihan OSIS? Nah, untuk pemilihan OSIS ini contohnya Bapak Ibu. Saya bukakan punya saya yang sudah digunakan di sekolah untuk OSIS. Dan ini yang memilih pada saat itu bersama guru ada 400-an sekian siswa. Biasanya itu sampai waktu sehari Bapak Ibu. Jadi mulai dari pemilihan, perhitungan, dan itu pun pasti semua jam kosong gara-gara ada pemilihan itu. Nah dengan adanya ini KBM tetap berlangsung. Nanti yang waktunya milih-milih, nanti yang tidak milih atau yang mau melihat hasilnya juga perwakilan kelas juga bisa melihat hasilnya di ruangan yang lain. Nah saya buka dulu bagaimana untuk pemilihan OSIS ini menggunakan Microsoft Form. Coba. Tryout ulangan simulasi. Saya carinya dulu ya Bapak Ibu untuk pemilihan OSIM-nya, pemilihan OSIS-nya. Sebentar ya. Formul pemilihan OSIS. Nah, ini dia Bapak Ibu. Di pemilihan OSIS ini saya tidak lagi menggunakan kuis Bapak Ibu. Jadi kalau tadi ada pilihan form, nah saya pakai yang formulirnya. Nah, formulir ini karena tidak membutuhkan penilaian. Nah, berbeda dengan kuis. Kalau kuis Bapak Ibu harus memasukkan skornya ya, di kuis itu ada skor yang harus Bapak Ibu masukkan, dinilai lah ini. Skornya berapa? Tergantung dari soal yang Bapak Ibu buat. Kalau soalnya 25, nanti nilai maksimalnya 100, berarti setiap soalnya Bapak Ibu harus kasih nilai berapa? 4 ya. 4 kali 25 nanti bisa dapat skor 100. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu. Kalau contoh pemilihan OSIS-nya cukup sederhana ya, jadi Bapak Ibu nanti di bagian judulnya kita beri judul pemilihan ketua OSIS, logonya kita download bisa pakai logo KPU begitu Bapak Ibu. Selanjutnya nanti kita buat gambar sederhana seperti ini, di mana di gambar tersebut itu ada gambar calon pasangannya kita taruh. Kemudian option pilihannya seperti ini saja Bapak Ibu. Jadi nanti anak-anak akan memilih salah satu dari pilihan yang ada ini. Nah dari pilihan itu nanti akan jadinya seperti ini Bapak Ibu. Nah jadi untuk Siti Nur Hamidah, nah dia dapat berapa suara. Nah dari sini kita sudah langsung tahu Bapak Ibu. Saat itu juga kita sudah langsung tahu siapa yang akan menang. Nah itu tentunya termasuk inovasi yang bisa Bapak Ibu gunakan di sekolah, bahwa Microsoft Form itu bisa digunakan untuk macam-macam. Jadi tidak hanya sekedar untuk membuat kuis, tapi juga bisa digunakan untuk ulangan harian. Saya yang paling sering memang ulangan harian Bapak Ibu. Karena ulangan harian itu guru pasti sering pakai ya.
sehari-hari. Nah, kita tidak mungkin mengandalkan lab, Bapak Ibu, meskipun kita pegang kunci lab, kita tidak mungkin setiap hari ketika mau ujian harus pakai lab. Nah, itu selain kurang jumlah, mungkin ada keterbatasan jumlah komputer sarananya, tentunya tidak bisa dikerjakan di rumah juga, dan harus nata ya, paling tidak kita juga punya softwarenya ya, seperti Wuka Premium atau mungkin Bapak Ibu bisa pakai yang lain, tapi tentunya itu lebih repot. Nah, saya lebih senang pakai form karena mudah dan cepat ya, begitu kira-kira Bapak Ibu. Mungkin seperti itu dulu yang bisa saya bagi untuk saat ini. Nanti bisa kita lanjutkan lagi dengan mungkin sharing bersama ya Bapak Ibu, atau tanya jawab begitu. Demikian dari saya Bapak Ibu, mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin terlalu cepat atau terlalu Bapak Ibu sudah pernah tahu. Nah, mungkin ini saya lebih ke berbagi bersama aja ya Bapak Ibu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Sama-sama Mbak Rima. Bapak Ibu, kita masih